Shalom, selamat pagi, sampai jumpa kembali. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Hari ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan yang boleh kami rasakan, menyertai kami melewati malam hingga pagi ini. Karena itu Bapa, biarlah kasih-Mu terus-menerus boleh kami rasakan satu hari ini, menguatkan kami dalam setiap aktivitas kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, ajari kami Tuhan, supaya kami memahami setiap firman Tuhan yang kami baca. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang berbicara kepada kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ada dua pokok penekanan pada renungan ini. Yang pertama yaitu jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dan yang kedua, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat yang pertama. Perkataan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah dunia kehidupan yang jahat, dunia yang penuh dosa, yang bertentangan dengan kehendak Allah Bapa. Dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga ayat 5, ciri-ciri orang dunia jelas dikatakan di sini. Dikatakan ciri-ciri orang dunia antara lain mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menjombongkan diri, memfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Memang tidak hanya mengacu pada perbuatan jahat saja, tetapi juga menyangkut pola pikir dan sudut pandang, termasuk niat jahat yang ada di dalam hati, niat jahat yang ada di dalam pikiran, semuanya itu bertentangan dengan kehendak Allah Bapa. Jadi bukan hanya tindakan yang berbuat jahat saja, tetapi juga jangan memiliki cara pikir yang jahat. Jadi anak-anak Tuhan harus berdiri teguh melawan tekanan kompromi terhadap keinginan dunia ini, supaya tidak menjadi serupa dengan dunia. Berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya terjadi yang kedua tadi, yaitu kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Bagaimana caranya untuk membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna? Supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, tentu kita mengetahuinya dengan membaca Alkitab kita. Kita akan mengetahuinya jika kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan,
maka kita bisa mengkoreksi diri kita. Melalui firman Tuhan kita bisa mengetahui mana perilaku yang harus dirubah dan mana kebenaran yang harus dipertahankan dan ditingkatkan dan dihidupi. Dengan memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan setiap hari, maka kita akan berani untuk menolak prinsip dunia ini di dalam kehidupan kita. Maka pikiran, perasaan kita, kehendak kita akan bertumbuh kepada keserupaan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan Allah Bapa. Kita juga akan dapat membedakan mana kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, panggilan Yesus kepada para murid-muridnya yang pertama adalah contoh panggilan yang luar biasa untuk meninggalkan keinginan dunia. Simon Petrus dan Andreas meninggalkan jalan mereka. Yakobus dan Yohanes meninggalkan Yebedeus, ayah mereka, dan kemudian pergi mengikut Yesus. Mereka berempat dengan rela meninggalkan dunianya. Mereka berempat dengan rela meninggalkan keluarganya, pekerjaannya, menanggalkan segala egoismenya, menanggalkan kehidupan duniawinya, meninggalkan segala kesenangannya ketika mereka memilih untuk mengikut Yesus. Mereka menanggalkan setiap tabiat yang lama, segala yang jahat, segala dosa, segala keinginan dan kepentingan dunia, dan berubah menjadi mementingkan keinginan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika mereka memutuskan untuk mengikut Yesus, maka damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan menjadi milik mereka. Itulah yang dinamakan dengan penyangkalan diri. Menyangkal keinginan duniawi, memilih menjalani hidup dalam pertobatan dan ketaatan kepada Tuhan Allah. Dengan menanggalkan segala tabiat yang membuat kita berdosa, maka kehidupan yang penuh damai sejahtera pasti menjadi milik kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih adakah jemaat yang menjadi serupa dengan dunia ini? Pergi cari hiburan misalnya ke dunia gemerlap, atau bahasa kerennya dugem. Kemudian hangout hingga larut malam, berselingkuh, menuruti keinginan daging, ikut-ikutan dengan keinginan dunia. Mulai sekarang harus stop. Jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah. Firman Tuhan menginginkan kita agar terus-menerus berubah. Menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan yang sebelumnya. Seperti metamorfosis pada kupu-kupu. Proses perubahan dari telur menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu adalah proses metamorfosis yang permanen. Orang Kristen juga harus seperti itu. Ketika telur berubah menjadi ulat, bentuk dan karakter telur benar-benar tidak ada lagi di dalam ulat. Ketika ulat berubah bentuk menjadi kepompong, bentuk dan karakter ulat benar-benar tidak ada lagi di dalam kepompong. Demikian selanjutnya, ketika kepompong berubah menjadi kupu-kupu, karakter kepompong tidak ada lagi dalam kupu-kupu. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tidak boleh lagi melekat keinginan-keinginan dunia yang sudah kita sebutkan tadi di dalam kehidupan kita, kalau kita benar-benar mau mengikut Tuhan. Supaya kehidupan kita seperti kupu-kupu itu indah, tidak meninggalkan masa lalunya lagi,
tetapi melihat ke depan. Demikian juga dengan karakter kita, diubah menjadi serupa dengan Kristus. Tidak ada lagi karakter bentuk keberdosaan dan yang buruk menempel dalam kehidupan kita. Jadi walaupun kita tinggal di dalam dunia ini, tetapi kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Kita memang diutus Tuhan untuk berada di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Karena itu teruslah berusahalah untuk membawa perubahan bagi dunia, supaya dunia ini dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan kepada kami. Jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang meninggalkan segala sikap buruk dan keberdosaan kami. Dan biarlah Tuhan memberikan kehidupan baru bagi kami melalui Roh Kudus-Mu. Karena anak-Mu Yesus Kristus sudah mati di salib untuk dosa kami, maka kami harus meninggalkan dosa-dosa kami. Dan kami mau mengikut Tuhan dengan tulus. Karena itu Bapa, dalam satu hari ini sertai kami dalam pekerjaan kami, biarlah Tuhan berjalan di depan kami, supaya kami memperoleh damai sejahtera ketika melakukan aktivitas kami. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.